Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Kama araftum al'an, sebagaimana Anda lihat sekarang, ana sa'abahas nahwa as-sadiq wal khata. Siddiq wal khata, antara salah dan benar. Ada yang dianggap benar tapi salah, ada yang dianggap salah tapi benar. Nah, bagaimana kita mengetahui salah dan benar itu? Adalah melalui ilmu pengetahuan. Nah, kita sekarang tentang niat qasdu syai'in mukhtarinan bi fi'lihi, sengaja melaksanakan sesuatu dilanjutkan dengan berbuat, itu niat. Kalau kita bandingkan dengan hukum pidana, niat itu dalam hukum pidana juga sangat besar artinya. Seseorang yang sudah berniat mencuri Honda, kalau dia baru berniat saja belum ada hukuman. Tapi kalau sudah berniat, sudah mulai dia memegang kunci, nah itu sudah sepertiga hukuman. Namanya fogging. Jadi permulaan berbuat pidana itu sudah terkena pada hukuman sepertiga dari hukum pidana. Tapi kalau permulaan pada pelanggaran di jalan raya itu baru memulai, itu tidak ada hukuman. Jadi permulaan perbuatan pada hukum pidana sudah dikenakan hukum, tapi pada pelanggaran tidak dikenakan hukum, hanya disuruh balik. Umpamanya forbidden, kita sudah mulai masuk, kendaraan kita di ujung jalan, baru masuk beberapa meter bertemu dengan polisi, maka polisi akan mengatakan balik lagi ke belakang. Baru bisa dikenakan hukum pelanggaran kalau dia selesai jalan itu 1 kilo terlarang, sudah selesai dia 1 kilo itu melaksanakannya, baru bisa dihukum. Kalau hanya sepertiga belum, disuruh pulang. Jadi niat itu ditentukan kalau sudah ada aktivitasnya mulai. Kalau belum ada aktivitasnya, baru diucapkan, belum dilaksanakan, itu baru namanya keinginan, hayalan, belum niat. Kalau niat, mukhtarinan bi fi'lihi, disertakan dengan melaksanakannya. Namun demikian, niat di dalam beribadah itu lebih serius dan tidak sesederhana itu. Niat di dalam beribadah itu haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu, dan kita melaksanakannya dengan niat-niat yang baik dan laksanakan dengan baik, seperti pada puasa Ramadan yang akan kita laksanakan. Nah, ada 7 syarat bagi kita untuk melaksanakan niat berbuka, niat puasa. Ada 7. Apa dia yang 7 itu? Mari kita ikuti berikut ini. Masyaallah. Bahkan ya para ulama dalam mazhab Syafi'i pada khususnya itu menyampaikan paling tidak ada 7 hal yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat, ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama adalah hakikat, ya, apa itu niat? Ya. Kita tahu ya, definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, ya. Niat mengerjakan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Iya. Kemudian kita fokus ke kaifiyah, tata cara, ya teman-teman. Nah, tata cara niat itu berbeda-beda tergantung daripada ibadah itu sendiri. Dalam niat sholat misalnya dalam madzhab Syafi'i itu harus muqaranah urfiyah. Nah, kemudian juga misalnya di dalam qaidah ushul fiqh ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Ibadah yang disyaratkan di dalam niatnya itu ta'yin, maka apabila salah mentakyin dia membatalkan, apalagi tidak mentakyin sama sekali.
Ya oke lah kita sepakat talafuz niat itu tidak perlu gitu ya untuk dilakukan. Tapi dalam perihal niatnya mohon maaf Pak Dokter jangan terlalu gegabah. Karena niat itu ada aturan mainnya. Karena niat itu ibadah. Dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat ya, hakikatun hukmun mahad, pasang jam waker, pasang alarm itu sudah dianggap niat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya para ulama dalam madzhab Syafi'i pada khususnya itu menyampaikan paling tidak ada 7 hal yang 7 hal yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan niat itu. Adanya kesengajaan, adanya pernyataan, adanya kesiapan, dan disertai dengan adanya ucapan. Karena ibadahnya merupakan ibadah mahdhah, ibadah khusus, waktunya telah ditentukan. Nah, karena sudah ditentukan, ini namanya ibadah khusus, bukan ibadah umum, ibadah mahdhah, bukan ghairu mahdhah. Karena itu haruslah ikhtiyat. Ikhtiyat itu lebih tinggi kehati-hatiannya. Tidak bisa seperti niat keinginan mau makan, minum, dan bekerja sehari-hari. Tapi niat untuk beribadah itu harus ditekankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Nah, kita dengarkan ini. Allahu Akbar. Allah yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama adalah hakikat ya, apa itu niat? Hal niat banyak hal yang dibahas gitu ya, tidak sesederhana itu. Pasang jam waker, pasang alarm itu sudah dianggap niat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya para ulama dalam madzhab Syafi'i pada khususnya itu menyampaikan paling tidak ada 7 hal yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama adalah hakikat ya, apa itu niat? Kita tahu ya definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi mohon maaf Pak Dokter ya, jangan menyederhanakan amalan. Ya, niat ini adalah amalan yang terpisah. Ini menurut kebanyakannya atau mayoritas para ulama. Dan dalam hal niat banyak hal yang dibahas gitu ya, tidak sesederhana itu. Pasang jam waker, pasang alarm itu sudah dianggap niat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya para ulama dalam madzhab Syafi'i pada khususnya itu menyampaikan paling tidak ada 7 hal yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama adalah hakikat ya, apa itu niat? Kita tahu ya definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi ya, niat mengerjakan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Kemudian kita fokus ke kaifiyah, tata cara ya teman-teman. Nah, tata cara niat itu berbeda-beda tergantung daripada ibadah itu sendiri. Dalam niat sholat misalnya dalam madzhab Syafi'i itu harus muqaranah urfiyah. Nah, kemudian juga misalnya di dalam qaidah ushul fiqh ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Ibadah yang disyaratkan di dalam niatnya itu ta'yin, maka apabila salah mentakyin dia membatalkan, apalagi tidak mentakyin sama sekali. Ya oke lah kita sepakat talafuz niat itu tidak perlu gitu ya untuk dilakukan. Tapi dalam perihal niatnya mohon maaf Pak Dokter jangan terlalu gegabah. Karena niat itu ada aturan mainnya. Karena niat itu ibadah. Bukankah Pak Dokter dan kelompok Salafi Wahabi yang lain sering mengatakan bahwa kelompok Anda ini adalah kelompok yang paling bersandar pada dalil? Jadi tolong janganlah menyederhanakan sesuatu yang tidak sesederhana itu. Yang pasang alarm, kemudian pasang apa tadi jam waker gitu ya. Jam waker itu sudah dianggap niat gitu ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kesimpulan dari kajian kita bahwa niat itu jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena ada kaidah lain mengatakan al-umuru bi maqasidiha. Suatu pekerjaan itu diberi pahala oleh Allah, dinilai baik adalah menurut niatnya. Jadi niatnya ini maksudnya ini perlu betul-betul dijelaskan, terutama ibadah mahdhah. Jadi kalau kita lihat dari 5 kaidah fikhiyah itu,
Yang pertama-tama itu disebutkan al-umuru bi maqasiduha. Suatu pekerjaan itu diberi pahala oleh Allah, dinilai oleh Allah adalah menurut niatnya. Niatnya untuk apa? Nah, ini penting sekali. Kemudian kalau kita pelajari pula hadis arba'in, itu niat juga di awal-awal disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal diperhitungkan oleh Allah pahalanya, ganjarannya, baik buruknya melalui niatnya. Jadi niat ini tidak bisa dianggap seperti biasa, terutama niat yang untuk ibadah khusus. Tapi kalau ibadah umum seperti baca yasin, baca salawat, tak perlulah sengaja aku ingin membaca yasin agar dapat berkah lillahi ta'ala, tidak perlu, karena itu adalah ibadah umum. Waktunya tak ditetapkan, kapan saja boleh membaca yasin, tidak ditetapkan, mau pagi mau sore, cara bacanya boleh beramai-ramai, boleh sendiri-sendiri, tidak ditetapkan. Tapi kalau ibadah mahdhah itu ditetapkan, puasa Ramadan ditetapkan waktunya, tata caranya, sholat ditetapkan, berapa jumlah rakaatnya, tidak bisa diubah-ubah. Karena itu diperlukan kesengajaan, al-qasdu. Jadi ada qasad, ta'arad, ta'yin, ada kejelasannya, ada qasadnya. Qasad itu apa? Kesengajaan kita itu, sengaja kita untuk apa. Nah, ini yang penting itu. Jadi kalau kita pelajari dari maqasid syariah itu, maqasid itulah tujuan dari yang kita rencanakan, yang akan kita laksanakan. Itu yang paling penting. Al-umuru bi maqasidiha. Nah, lanjutkan keterangannya ini seorang ustadz dari Jawa. Kita dengarkan bagaimana keterangannya. Itu sendiri ada, sekali lagi ada aturan mainnya. Iya, betul. Nah, dalam sholat misalnya kan, dalam madzhab Syafi'i kan harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin, harus ada fardhiyahnya dalam sholat yang wajib gitu. Nah, itu aturannya Pak Dokter ya. Kalau seorang beli nasi bebek Madura untuk sahur, berarti dia sudah niat untuk apa? Sudah cukup. Kalau dia beli nasi bebek ya untuk sahur, berarti itu sudah niat sahur gitu. Belum. Haula wala quwata illa billah. Jadi Pak Dokter ini belum bisa membedakan apa itu azam, apa itu niat ya. Iya, azam, niat. Jadi niat itu bukan hanya sekedar keinginan, Pak Dokter, bukan hanya sekedar kehendak. Nah, kalau niat itu diartikan hanya sebagai keinginan atau kehendak atau planning, rencana kita akan melakukan sesuatu, ya mungkin tidak akan dibahas, bahkan hadisnya mutawatir ya, hadis sahih, innamal a'malu binniyat gitu. Bahkan kata Imam Syafi'i, niat ini masuk ke 70 bab dalam ilmu fikih. Bayangkan, saking pentingnya masalah niat. Tapi kok sesederhana itu ya kalau dibahas oleh kelompok Wahabi gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya tidak akan menyampaikan perbedaan pendapat para ulama tentang talafuz niat. Kalau teman-teman belum nonton, silakan scroll ya di video-video saya sebelumnya. Itu sudah dijelaskan bagaimana kelompok saudara-saudara sekalian. Jadi masalah niat ini setiap tahun diulang-ulang dibaca. Ada saja orang yang menyanggahnya, ada saja orang yang melonggar-longgarkannya. Nah, maaf saja, itu apabila kita niatnya tidak kuat, itu mudah dipengaruhi ketika kita puasa, itu mudah membatalkannya. Tapi kalau tekad niatnya sudah kuat, itu apapun halangan kita tidak akan mudah untuk membatalkannya, kecuali ada hal-hal yang sangat darurat. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini, mari kita tingkatkan niat kita itu semakin kita perbagus. Kenapa? Karena kita ingin menjadi lebih baik dari yang lalu. Sebaik-baik manusia adalah hari ininya lebih baik daripada masa yang lalu. Nah, harus terus menerus yang terbaik. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Arju minkum afwan. Aku mohon maaf kepada anda semua. In wajadtum fiha khata'at, jika ada terdapat kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.